di tengah lautan Kiban. Ada di belakang ya Pak. Yang termasuk salah satu kaidah politik orang Aceh. Berarti hidup nih Pak. Ya? Hidup nih berarti. Kan? Hidup nih dah Pak. Gila apa? Hidup Pak analoginya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada para pembicara, baik pemateri Bapak Dr. Muhammad Alkaf MSI, alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengambil program doktornya dan telah menyelesaikan. Selanjutnya, terima kasih juga kepada penanggap Bapak Profesor Dr. Zulkarnaini MA yang juga sebagai tuan rumah dalam acara Forum Ilmiah Pasca Sarjana Elangsa. Selanjutnya, terima kasih kepada yang berhadir secara offline di sini. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. Basri yang telah berkenan hadir di sini. Terima kasih kepada dosen-dosen senior lainnya yang hadir secara offline di sini. Dan terima kasih kepada partisipan yang lain dari kalangan dosen dan kalangan mahasiswa yang berhadir di sini. Bagi yang dari jauh, terima kasih telah hadir secara virtual melalui forum Zoom. Adapun tema kita hari ini dalam Forum Ilmiah Pasca Sarjana Elangsa yang insya Allah akan rutin kita laksanakan 2 minggu sekali setiap hari Senin. Bila tidak ada halangan akan rutin kita laksanakan dengan tema-tema yang lain. Tetap di tempat yang sama, yaitu di ruang guru besar Pasca Sarjana YAI Elangsa. Hari ini tema yang akan kita usung adalah tentang tema politik, yaitu tentang politik orang Aceh. Yaitu kita membahas tentang bagaimana orang Aceh berpolitik dan hal-hal sekitar bagaimana orang Aceh dalam bereksistensi dalam situasi politik. Jadi kemungkinan dugaan saya berdasarkan paper yang telah disebarkan oleh Bapak Dr. Muhammad Alkaf MSI, beliau akan berfokus pada tentang salah satu karakteristik politik orang Aceh, yaitu politik keterus-terangan. Seperti apa yang dimaksud dengan politik keterus-terangan ini? Saya kira Bapak Dr. Muhammad Alkaf dapat memberikan pengantarnya kurang lebih sekitar 20 menit untuk nantinya diberi tanggapan oleh Bapak Profesor Dr. Zulkarnaini selama lebih kurang 15 menit, dan nanti forum kita perkenankan kepada hadirin juga kita minta tanggapan kepada Ayahanda Dr. Basri MA. Untuk mempersingkat waktu, diperkenankan saja kepada Bapak Dr. Muhammad Alkaf untuk menyampaikan bentangan makalahnya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miswari, Dr. Miswari, Profesor Zulkarnaini, Pak Dr. Basri, dan seluruh para hadirin yang ada baik secara offline maupun secara online. Topik ini saya kira menjadi penting mengingat ada beberapa momen-momen politik. Kira momen-momen politik ini yang membuat kita kemudian harus secara lebih serius melihat cara atau budaya politik orang Aceh. Pertama, momen politik yang saya sampaikan adalah menjelang pergantian kepemimpinan politik nasional dari seorang pemimpin sipil kepada seorang pemimpin militer. Tetapi yang hendak juga disampaikan bahwa kepemimpinan sebagai seorang pemimpin politik di level nasional itu juga tidak mengandaikan
perubahan-perubahan secara signifikan dalam budaya politik nasional. Karena yang masih berkuasa tentu adalah pemilik budaya dominan, yaitu politik budaya Jawa, ya, yang sehingga membuat kita harus melihat ulang bagaimana cara kita berhadapan-hadapan dengan politik nasional. Karena begini ya, sebagaimana kita sama-sama tahu bahwa relasi Aceh dan nasional atau relasi Aceh dengan Jakarta itu tidak sama dengan relasi daerah-daerah Indonesia. Saya Prof. Zul, sepanjang tahun barangkali atau ya, sepanjang keaktifan saya dalam membangun pergerakan atau ide-ide tentang politik dan kebudayaan, itu berpikir bahwa apakah bisa atau tidak, mungkin yang ini yang di usumnya Prof. Zul bisa dimatikan karena ada double suara katanya. Termasuk juga barangkali ini yang HP-nya. Ini aja Pak Nis. Kontribusi umat semua. Kontrol di mana? Oke, itu berarti HP yang itu. Oke, nggak apa-apa, berarti kita anggap aja memang double karena memang dari langit lah. Kita nggak tahu dari mana. Suara langit itu. Nah, saya berpikir bahwa apakah Aceh ini bisa tidak menjadi sebuah provinsi normal di Indonesia? Layaknya Sumatera Utara, layaknya Lampung, layaknya Yogyakarta, atau layaknya bukan Yogyakarta berbeda, atau layaknya di Sulawesi atau Kalimantan. Saya berpikir demikian, tetapi semakin saya berpikir, Prozul, semakin saya tidak menemukan jawaban. Karena orang Aceh itu, seperti kata Nazaruddin Samsudin, selalu saja memandang dunia luar itu dari jendelanya. Tapi ketika dipandang keluar secara kebudayaan, orang dari luar itu yang harus mematutkan diri dengan orang Aceh. Jadi kalau orang luar datang ke Aceh itu, orang luar itu yang harus kemudian menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan oleh orang Aceh. Jadi kita itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi dengan orang datang dari luar. Kalau orang datang dari luar dalam relasi apapun, relasi politik, relasi sosial, relasi ekonomi, selalu saja dimintakan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan cara berpikir orang. Misalnya contoh begini, kalau dulu kalau tempat lain acara-acara yang bersifat kebudayaan, bersifat ekonomi atau apapun, pastilah kemudian disesuaikan dengan logika-logika investasi bagi ekonomi. Tapi di Aceh tidak bisa. Yang datang misalnya konser musik misalnya, selesai dihadapkan dengan struktur berpikir atau bangunan etika dari orang Aceh itu sendiri. Bahkan konser musik sekalipun dalam konteks tertentu adalah bagian kesenian, bagi orang Aceh itu berhubungan dengan eskatologis misalnya. Gara-gara konser musik banjir misalnya. Nah, itu hanya ada di Aceh, itu oleh nggak ada. Kalau banjir adalah sebuah proses alam. Tapi bagi orang Aceh gara-gara musik hura-hura terjadilah banjir dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang kemudian menjadi sangat khas dalam berpikir orang Aceh. Termasuk politik. Ketika misalnya dulu di masa-masa revolusi, ya Pak Miswari suka sekali membahas revolusi karena dia senang dengan revolusi. Datang Soekarno misalnya, seorang pemimpin besar di Indonesia. Tapi ketika datang di Aceh, orang Aceh menyampaikan apa yang disebut dengan politik keterus-terangan itu tadi. Boleh kami kemudian mendukung republik, tapi kami maunya ini. Nggak ada semacam politik penundukan dari atas, nggak ada. Selalu saja ada sesuatu yang disampaikan di Aceh, sehingga relasi antara Aceh dengan entitas politik nasional, saja relasi yang bersifat bisa jadi simbiosis mutualisme, bisa jadi saling menguntungkan, atau bisa jadi saling ketegangan. Tidak bisa semata-mata relasi Aceh dengan Jakarta itu dilihat sebagai bentuk relasi antara pusat dan daerah. Yang pasti ada konsekuensi. Bagi orang Aceh kami memiliki sesuatu. Anda juga memiliki sesuatu gitu. Ketika Anda datang ke rumah kami, ya bicarakan. Nah, ini yang kemudian ketika terjadi ketegangan antara Aceh dan Jakarta pada peristiwa DITI, Tengku Daud menuliskan sebuah surat pada Soekarno. Yang surat itu menunjukkan
keterus-terangan itu. Jadi orang Aceh itu nggak ada bahasa-bahasa metafor yang mungkin nanti kami bisa menambahkan metafora, simbolik, nggak ada gitu. Tidak seperti di Jawa yang kemudian seperti kata orang gini. Dulu kalau jumpa Pak Harto itu, kalau Pak Harto sudah gini-gini berarti orang udah boleh keluar dari ruangan gitu. Nggak ada. Boh ngajir, boh, udah cukup ya, silakan keluar. Masih ada orang tunggu dulu, nggak ada gitu. Kalau Pak Harto sudah masa mukanya, atau misal gini, misalnya kenapa di Jawa itu politik itu solusinya dengan simbol. Contoh begini, ketika Prabowo tahun 2014 untuk mengatakan bahwa dia itu gagah, dia itu seorang pemimpin militer, dan naik kuda. Kenapa nggak bilang saya ini adalah jenderal bintang 3? Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa harus dengan simbol-simbol yang kemudian orang harus menafsirkan? Kenapa di belakang Anies Baswedan ada gambar Panglima Diponegoro misalnya? Dan itu tidak ada. Dober itu tidak perlu lukisan Iskandar Muda. Hasan Tiro tidak perlu lukisan kakeknya, karena dia langsung mengatakan saya pemimpin, saya ini seorang panglima gitu. Dan ini yang kemudian bagi budaya dominan di Jawa itu agak susah dipahami. Tiba-tiba datang orang Aceh ke Jakarta misalnya, ketua-ketua kerja untuk menuntut haknya gitu, itu nggak bisa dipahami gitu. Nah ini yang kemudian, tetapi dalam satu proses sejarah politik Aceh kontemporer yang Pak Umar Hamid di Sejarah Indonesia itu sering mengulasnya, itu ada periode-periode di mana orang Aceh itu bisa memahami, bisa membelokkan politik keterus-terangannya itu dengan politik simbolik. Orang terbaik untuk itu tentu Pak Hashimi, yang paling Pak Ibrahim Hasan dan Pak Muzakir Wala. Karena ketika Pak Hashimi bilang kepada Bung Karno agar masjid raya itu diperluas, bukan untuk mengatakan agar orang Aceh turun dari gunung, agar orang Aceh sholatnya lebih khusyuk, enggak. Dari 3 kubah jadi 5 kubah untuk mengatakan bahwa karena Pancasila itu 5 sila. Jadi kami di masjid ini perlu 5 kubah, Pak Bung Karno. Oh ya, cocok itu, silakan gitu. Nah, kemampuan politik simbolik itu nggak mungkin ada kalau nggak ada kemampuan bacaan dan frekuensi yang luas. Pak Hashimi adalah orang yang kemudian memiliki frekuensi yang dia bertemu dengan Indonesia. Salah satunya dengan sastra angkatan Pujangga Baru itu. Nah, itu bagian dari pertemuan Pak Hashimi dengan Indonesia. Tapi orang-orang yang katakanlah misalnya seperti Tengku Dobere, Tengku Hasan Tiro, kemudian yang lagi dominan di Aceh, partai dari ex-kombatan misalnya, itu adalah sekelompok orang yang tidak ada hubungannya secara kebudayaan dengan Indonesia secara langsung gitu, walaupun mungkin secara hierarki administrasi ada, tapi secara imajinasi kebudayaan tidak ada. Jadi apa yang berlaku di Jakarta dengan politik dominan Jawa itu tidak connect dengan apa yang kemudian menjadi cara berpikir dan bersikap dari orang Aceh tentang dunia politik. Kalau misalnya kita mau minta misalnya tentang ditambahnya otonomi khusus misalnya atau dana otonomi khusus, kita kan nggak bilang ini itu. Jadi saya bilang kami minta otonomi khusus ditambah. Jadi itu bagi orang-orang yang duduk di Jawa itu pusing gitu. Ini apa ini? Jadi sehingga dianggap orang yang datang dari Aceh itu orang yang tidak civilized gitu, tidak educated. Padahal itu adalah cara berpikir kita. Semalam saya bongkar jam 1 malam itu saya kirim ini. Misalnya kirim seperti rencong misalnya, rencong kan di depan gitu, atau keris di belakang. Nah, sering sekali kita gara-gara perubahan komunikasi itu, cara komunikasi berbeda itu karena alam berpikirnya juga berbeda, itu menghambat komunikasi kita. Dan yang kedua, orang Aceh ini nggak mau mengalah karena menganggap kita adalah bangsa Celebeh gitu. Itu saya nggak tahu datang dari mana itu, bahwa kita ini bangsa Celebeh itu datang dari mana kita nggak tahu. Menurut kabar yang saya baca, itu juga membuat orang-orang Belanda gusar, termasuk Snok itu gusar caranya. Karena orang Aceh merasa dia unggul itu bukan sekarang, bukan sejak 76, bukan sejak 45, tapi sejak orang Belanda datang itu sudah ditemukan betapa orang Aceh itu sangat menganggap dirinya itu lebih unggul daripada orang-orang lain. Saya kira juga itu ada faktor sejarah. Ada faktor sejarah mengatakan bahwa kita ini Islam. Maka dulu kan ada joke ya, ketika titik awal Islam Nusantara ditemukan di Barus,
orang Aceh udah kehilangan modal untuk bilang bahwa Indonesia ini orang Aceh yang selengkap. Jadi sudah paling kurang sudah membunuh satu ego orang Aceh lah. Tapi orang Aceh terus saja punya cara. Nah, inilah hebatnya Aceh. Jadi dulu ketika baru ditemukan itu Prof Zul, almarhum Pak Dewa Gidi buat seminar di Banda Aceh. Itu gila-gilaan sebenarnya, bukan untuk membantah Barus dengan mengajukan satu daerah, enggak, 3 daerah diajukan. Pak almarhum Fadil Wajidi mewakili Pak Hashimi bilang Perlang 1. Beliau undang Pak Azra untuk bilang Pasai nomor 1. Lalu undang Pak Usaini untuk bilang Lamuri yang pertama. Jadi ada 3 untuk membantah Barus yang 1. Bayangkan kemampuan orang Aceh. Jadi tidak mau adaptasi, tidak mau negosiasi bahwa sudah Barus saya nggak mau. Kami ada 3 tempat lagi untuk nggak undang Miswari. Dia bilang jumpa lagi katanya. Jadi bayangkan di Aceh yang orangnya cuma 4 juta, ada 4 titik awal masuk Islam di Nusantara. 4 titik, Pak. Jadi kita sendiri berdebat sama kita sendiri. Nah, sedangkan orang baru setelah Sumatera Utara cuma 1. Maka ada judul pernah saya tulis itu. Orang Aceh debat sesama sendiri. Ada bilang Pasai, ada yang bilang Jempa, ada yang bilang Perla, ada yang bilang Namuri. Orang Sumatera Utara diam aja di situ. Ditanya Pak Jokowi, Sumatera Utara gimana? Kami bagus Pak, tidak bagus saja. Orang Aceh debat terus sampai pulang ke rumah debat. Jadi memang ini adalah kalau kita mengambil sisi positif bagus. Bagusnya apa? Karena kita ini menjadi manusia yang independen, yang otonom. Jadi saya bilang kalau ada adik yang muda, kalau kalian bisa survive di Aceh itu, berarti dimanapun ditaruh bisa survive. Karena yang terjadi di Aceh ini, karena kan dulu begini ya, ingatan imajinasi orang Aceh tentang dirinya itu bukan provinsi. Ini juga problem sebenarnya. Problem untuk integrasi. Ini kan kita 20 tahun damai. Kita kan menganggap Aceh ini negara. Provinsi Aceh. Aceh adalah provinsi rasa negara. Nanggro Aceh. Bangsa. Itu enggak kita temukan itu bangsa Medan enggak ada. Enggak ada. Bangsa Mandeli enggak ada. Enggak ada. Satu kali Pak Prof Zul, Pak Bas. Kalau yang bilang bangsa, misal katakanlah orang yang misalnya sekolahnya tidak lanjut nggak apa-apa lah, karena mereka barangkali terpapar dengan dakwah dulu. Suatu waktu di UMY ada bedah buku tentang kekerasan ekstrim Belanda. Ini belum saya cerita banyak, kami suruh kita saya cerita. Tapi dia udah lupa ya, karena udah ada jabatan lupa. jadi bedah buku Belanda. Nah, datang orang Aceh, lagi S2 di UGM. S2 di UGM lagi. Dia tunjuk tangan, dia bilang sama moderator sama pembicara, dia tunjuk tangan dengan sangat gagahnya. Karena orang Aceh berpikir dimanapun dia duduk, semua orang tunduk ke dia. Gitu. Ini ada satu cerita agak lawak sedikit nih. Orang kampung saya orang Jogo. Orang Jogo kan dia berantem di Jogja, Pak Bas. Di Jogja berantem. Dia bilang, "Kita tahu, rokok Jogo berantem di Jogja, kan nggak sampai orang Jogo ke Jogja." Nah, begitu juga orang Aceh. Dia tunjuk tangan, dia bilang di situ sama menteri dan moderator. Hari ini pemerintah Belanda sudah minta maaf kepada pemerintah Indonesia. Kapan pemerintah Indonesia minta maaf kepada bangsa Aceh? Bayangkan. Beda. Bayangkan. Jadi S2 belajar di Jawa, tinggal di Jawa. Enggak belajar tentang PKU-nya Jawa, enggak ada gitu. Dia mau punya kampungnya gitu. Jadi bisa kita bayangkan apa yang kita lihat di TikTok sekarang. Orang dengan latar belakang pendidikan berbeda-beda bicara macam-macam. Orang yang sudah sekolah di epicentrum Jawa, di Yogyakarta, ngomongnya kapan pemerintah Indonesia meminta maaf kepada bangsa Aceh? Terus terang. Nah, itu kan membuat orang di sana lusa. Ini datang dari mana nih manusia? Dari planet mana datang? Kan begitu pertanyaannya gitu. Karena dalam pandangan mereka itu nggak ada bangsa itu selain bangsa Indonesia. Tapi ketika kita datang ke Jakarta yang budaya dominannya orang Jawa, kita bilang kamu dari bangsa Aceh, hendak bertemu bangsa Indonesia. Nggak ribut. Pak kita minta dana otsus diperpanjang. Nah, model-model seperti itu yang saya kira akan menjadi problem di satu cara. Tetapi Miswari punya banyak cara mengelak. Dia mengatakan kalau kita nggak kayak orang Aceh, orang sana nggak hargai kita. Kalau kita tiba-tiba menjadi sangat lembut, Jawa. Tetap aja kita nggak dihormati. Tapi kalau kita geng sejarah Aceh, gagah Aceh, orang lain. Nah, ini sebenarnya
mungkin Pak Prof Zul menjadi paradoks atau dilema. Kita punya karakteristik seperti ini, tetapi realita politik kita hari ini setelah 20 tahun damai ini, Aceh kan semakin biasa. Mungkin di Lemhanas atau di Bappenas, Dex Aceh itu udah nggak ada lagi mungkin. Tapi Dex Papua masih ada. Jadi Aceh ini dilihat sebagai provinsi yang biasa seperti provinsi-provinsi Indonesia karena ada hal-hal lain sensitif yang gawat itu sudah selesai dengan pilkada, dengan pemilu, dengan dana otsus. Tapi bagi orang Aceh sendiri kayak belum selesai. Sehingga orang Aceh masih belum. Karena kan yang sering kita sampaikan bahwa setiap kali terjadi perdamaian Aceh, baik DITI maupun Gerakan Aceh Merdeka, kita belum pernah sampai ke tahap reintegrasi. Kita baru berhenti pada tahap kompensasi. Dulu masa syarat DITI kompensasinya secara Islam. Masa Gerakan Aceh Merdeka kompensasinya di partai lokal atau dana khusus. Pertanyaannya adalah kalau kompensasi ini berakhir, terus gimana? Padahal wilayah-wilayah lain yang pernah berontak pada Republik Indonesia sudah berintegrasi. Sumatera Barat apa kurang daerah itu berontak? 5 kodam, tapi mereka bisa integrasi, bisa menjadi bangsa Indonesia. Mereka dengan sangat tanpa beban duduk di menteri, di partai politik. Orang Sulawesi Selatan juga Bugis, apa kurang berontak Karun Zakat? Kok bisa bahkan 2 kali jadi wapres, 1 kali jadi presiden orang. Kita kenapa susah sekali berintegrasi dengan identitas yang lebih besar Indonesia yang padahal kita memberi saham besar kepada kemudian bangsa. Terakhir saya ingin bilang begini, dalam konteks kita di Indonesia seharusnya kita berpikir begini. Indonesia ini ke rumah kita buat, kenapa kita harus keluar dari rumah kita buat? Kita capek-capek buat rumah, ribut itu kita keluar, itu gimana ceritanya? Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira perlu kita bicarakan bersama bahwa dengan politik keterus-terangan orang Aceh ini, apakah ini menjadi modal kita yang lebih bagus dalam relasi politik pemuda Indonesia, atau ini menjadi suatu masalah? Saya kira itu saja Pak Miswari, Pak Bas, Pak Zul, dan semua peserta baik online yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya kira nanti diskusi akan menjadi lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah pandangan yang jarang kita dengar ya di IAIN Laksa, di pasca sarjana IAIN Laksa, dan bahkan mungkin di dunia akademik di lembaga lain yang ada di Aceh jarang membahas hal-hal seperti ini. Saya sendiri baru ngeh juga iya, baru tahu juga iya. Misalnya Anies Baswedan itu ketika taruh di Ponorogo di belakang itu maksudnya dia ingin menyimpulkan identitasnya itu sebagai seorang pejuang bangsa yang mengambil semangat Islam untuk menentang sebuah kekuatan yang dianggap telah membuat masyarakat terdegradasi mungkin. Saya udah baca juga buku Fajri Alatas tentang otoritas itu ya, otoritas agama itu. Dan saya baca bagaimana ulasan Alatas tentang Diponegoro. Tapi saya nggak mengkonek, kalaupun saya ingat Anies dan ingat Diponegoro juga nggak bakal ngeh simbol yang di belakang Anies itu adalah itu gitu. Walaupun Diponegoro memang dipersonifikasikan di buku itu sebagai seorang pejuang yang menentang kolonialisme, kemudian dia mengambil salah satu semangatnya itu adalah semangat Islam. Nah, dan pandangan-pandangan yang lainnya dari Bapak Dr. Muhammad Al-Kaf tadi sangat betul-betul membuka wacana baru bagi kita yang biasanya dalam rutinitas setiap hari itu jarang kita temukan, apalagi pada hari Senin. Baik, selanjutnya bisa kita mintakan tanggapan dari Bapak Profesor Dr. Zulkarnaini MA, tanggapan atas paparan daripada Bapak Dr. Muhammad Al-Kaf tadi, dan memberikan sebuah insight baru bagi kita tentang bagaimana dunia politik orang Aceh.
kepada Bapak sekitar 10 sampai 15 menit dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak moderator yang telah memberikan waktu kepada kami untuk berpartisipasi dalam seni pasca sarjana Langsa. Apa sih, Bang? Dia dulu. Terima kasih kepada Pak Akaf, Dr. Akaf yang berbahagia yang telah menyampaikan paparan politik Aceh. Kemudian juga telah hadir bersama kita Anda Rektor Bapak Dr. Basri Ibrahim, Bapak Dr. Musdi, Bapak Ibu yang lain yang berpartisipasi secara offline. Nah, ini satu saya kira penghargaan tersendiri kalau bisa hadir offline daripada online ya. Tapi kalau bisa hadir online juga sangat kita apresiasi. Yang di luar pun tetap berpartisipasi dengan kita. Mudah-mudahan ke depan akan bisa lebih banyak anggota kita berpartisipasi dalam kajian rutin. Pak Akaf saya kira telah menyampaikan pandangan yang cukup menarik dan juga penting agar orang Aceh menyadari sisi dari kebudayaan mereka yang barangkali perlu dikritisi, dicermati, kalau perlu diubah agar terbuka peluang untuk menjadi bangsa yang lebih besar. Dan ini mempersempit kita sehingga peluang menjadi besar kecil. Tanggapan saya setuju Pak Kak, bahwa orang Aceh atau masyarakat Aceh itu dengan karakteristik seperti yang dipaparkan tadi itu memang seperti itu. Sebab kita adalah keturunan raja-raja. Jadi kita adalah raja masak. Masak raja itu kecil seperti seluruh itu. Maunya kan kita tidur aja. Tidur, makan, duit dikasih. Itulah raja-raja. Dan itu harus diubah. Tadi Pak Kaf telah menyampaikan beberapa aspek dari kebiasaan ya. Mungkin itu bukan peradaban. Kebiasaan orang-orang Aceh yang telah menyebab mereka walaupun mungkin bukan ditertawakan tapi dianggap kok seperti ini orang Aceh itu dibuat. Walaupun kita juga tidak menafikan banyak juga orang-orang Aceh yang hebat ya, yang telah memberikan kontribusi secara nasional, tapi sangat sedikit sekali dan tidak begitu dikenal. Mungkin orang seperti Pak almarhum yang dari Pulau Udara, Pak Adnan Ganto. ya, Pak Adnan Ganto, Pak Adnan Ganto itu kan seorang tokoh nasional juga yang banyak berkontribusi untuk Indonesia. Kenapa beliau begitu berkontribusi besar kepada Indonesia? Karena beliau sudah meninggalkan kebiasaan seperti orang Aceh ya, kayak cerita tadi. Saya juga melihat ada pengalaman saya, sepertinya sudah sering sekali saya ceritakan ya. Di Australia ada hal yang menurut saya agak aneh.
anak-anak kecil, anak-anak orang Aceh itu dia nggak bisa bahasa Aceh, bisanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi anak-anak orang Jawa, anak-anak orang Jawa justru mereka yang bisa bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak tahu, dia nggak ada ngomong bahasa Indonesia. Saya pernah ngajar anak-anak ngaji di masjid kayak gitu kan. Anak-anak orang Jawa ngomong bahasa Jawa bahasa Inggris. Jadi lucu waktu dia switch bahasa, ngomong, habis itu udah ngomong bahasa Inggris, kayak ini itu macam-macam. Orang Aceh bahasa Indonesia, bahasa Aceh nggak bisa. Ini kan aneh itu bagi saya, sebab bahasanya orang Aceh kan dari Peden Aceh habis. Tapi di situ justru hilang. Dia lebih nasionalis, mungkin bahasa lainnya lebih, anak-anak Aceh itu lebih nasionalis ya di Australia ketimbang anak-anak orang Jawa. Orang Jawa itu ngomong bahasa Jawa, kalau bukan bahasa Jawa bahasa Inggris. Saya nggak bisa deh. Ini kenapa itu? Mungkin dia sudah lepas ya dia dari cengkraman keacehannya itu, sehingga dia tidak lagi merasa tertarik dengan Aceh. Jadi memang secara umum ini salah satu karakter, barangkali seperti kata Pak Alkaf, ada historisnya kenapa masyarakat Aceh itu mempunyai tradisi seperti itu. Ada latar belakangnya macam-macam. Saya kira sejarah kolonialisme itu juga berpengaruh, karena ketika Aceh dijajah, kita secara bertubi-tubi mengajarkan kepada anak-anak kita, misalnya orang tua kita ya, mengajarkan kepada anak-anak kita kebencian terhadap penjajahan sedemikian rupa sehingga tertanam dalam sekali bahwa yang asing itu adalah tidak baik, jahat, kafir. Sehingga itu juga mempunyai dampak yang besar terhadap pandangan dunia orang Aceh itu terhadap luar. Jadi seperti dalam kajian orientalisme, oksidentalisme kan, mereka mengatakan kenapa ada we and them, ada kita, ada mereka, itu memang diciptakan untuk memperkuat eksistensi kita. Jadi kalau tidak ada mereka, kita ini menjadi lemah. Jadi teori itu barangkali bisa menjelaskan kenapa orang kita di zaman penjajahan itu begitu menanamkan keacehan yang pada waktu itu terikat secara berkelindan dengan keislaman, sehingga asing Belanda itu jahat dan kita tidak boleh mengikuti mereka. Ini memang akan berujung pada ketertutupan. Kan ada cerita dulu sampai sekarang ya orang Aceh nyona awak kulit putih kafe maka tu kafe nyan musuh ni pada main bola awak Aceh kan, awak Persiraja dengan Bandung. Jadi awak Bandung nyan sewa awak, pokoknya awak beli gitu kan. Asai bola baki bolehnya nyan musuh ni ke. Jadi habis. Oh silakan. Silakan. Jadi mungkin itu salah satu sebab ya kalau kita mau mencari sebab. Dan saatnya sekarang saya kira orang Aceh itu perlu membuka wawasannya terhadap dunia luar. Jadi kita tidak akan bisa maju dan ya memang tidak bisa. Kita hidup dalam sebuah dunia yang cukup luas, cukup kaya. Lalu imajinasi kita terbatas pada diri kita sendiri. Ini tidak mungkin kita akan maju. Saya kira pengalaman cukup banyak orang, tokoh-tokoh yang hebat, peradaban yang maju.
Mereka menjadi hebat dan maju ketika membuka diri ke dunia luar dan ketika mereka bersentuhan. Islam pun, artinya peradaban Islam dalam sejarah itu maju dan berkembang setelah terjadi persentuhan dengan peradaban Persia, peradaban Spanyol. Pokoknya harus bersentuhan dengan dunia luar dan supaya kita tahu di mana posisi kita dalam percaturan dunia yang lebih luas. Ini menurut saya tidak boleh tidak. Pengungkungan peradaban itu sangat berbahaya dalam upaya memajukan masyarakat Aceh ini. Tadi konteksnya adaptasi ya, adaptasi. Dalam teori saya kira sudah berulang kali ya sedikit. Dalam teori evolusi Darwin bilang kan, it is not the strongest nor the smartest that will survive. Bukan karena Anda cerdas, bukan karena Anda kuat, Anda akan bisa bertahan hidup. No. Tapi apa yang membuat Anda bisa bertahan hidup? Karena Anda bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi dalam teori evolusi, makhluk hidup itu bisa survive bukan karena sangat cerdas, bukan karena sangat kuat, bukan strength, bukan smartness ya, tapi kemampuan untuk beradaptasi. Saya kira ini yang sangat sulit bagi orang Aceh dalam cerita Pak Alkaf tadi, dan saya setuju kita sangat susah untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Orang lain nyoba aja apa kamu, ikut kamu lah. Baru. Jadi ada semacam arogansi mungkin ya, arogansi budaya atau kesombongan bahwa kita lah yang terbaik. Tapi dalam sejarah itu memang harus ditanamkan. Kalau enggak kita enggak akan menang melawan Belanda. Tapi sekarang bukan saatnya untuk menanamkan itu. Sekarang adalah saatnya untuk membuka mata kita kepada dunia bahwa kita bisa survive, bisa menjadi lebih baik dengan belajar pada orang lain. Itu Fulbright ya. Kenapa Fulbright itu sampai membuat yayasan Fulbright? Karena ketika dia pertama sekali terbuka matanya ketika pergi ke Inggris dan melihat peradaban yang berbeda. Jadi orang Aceh itu kalau tidak banyak dikirim ke luar negeri dan merasakan persentuhan dengan dunia luar, maka akan sulit muncul tokoh-tokoh atau orang-orang yang akan berusaha mengubah masyarakat Aceh itu menjadi masyarakat yang terbuka. Jadi yang selalu adalah mengandalkan diri sendiri. Ini tidak mungkin terus-menerus dipertahankan. Kalau si buku apa yang selalu dibaca Pak Misra itu Harari ya, Harari bilang masyarakat modern itu maju dengan sains. Kenapa? Bukan karena mereka merasa hebat, tapi justru ketika mereka ignorant. Dia bilang apa? Ignorance yang menyebabkan masyarakat modern itu maju, yang menyebabkan sains itu maju. Fondasinya adalah ignorance. Mereka menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu kita belajar. Orang Aceh ya. Tanya yang paling kita yang tahu segalanya, orang lain tidak tahu. Ini yang harus diubah. Kalau kata Pak Gunawan Muhammad, kita akan menjadi bangsa yang hebat kalau kita tidak menganggap diri kita pahlawan, tapi justru sebagai orang-orang yang berdosa. Di Aceh mana? Mandum pahlawan, mandum
Mandum Panglima. Ini tidak akan mungkin menjadi masyarakat yang hebat dalam filosofi Pak Muhammad. Tapi bangsa yang hebat itu yang akan maju itu adalah bangsa yang menganggap diri mereka orang-orang yang bersalah, dan karena itu mereka terus melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi kalau kita sudah hebat gitu, lumpuh karena matanya hana mungkin roh awak luar ya pegang ya komentar tanya hana mungkin tegak. Jadi itu tidak mungkin. Jadi karena itu menurut saya Aceh memang perlu disadarkan oleh, jangan terlalu berpegang pada imajinasi. Mungkin kalau berpegang pada agama sulit kita bilang ya, orang Aceh terlalu agama segala-galanya, tapi agama belum tentu juga terjemahan atau tafsiran yang benar yang mereka pegang, sehingga hanya pegang baik, jangan berpegang pada agama itu tidak mungkin kita bilang di Aceh. Tapi ketika kita bilang agama juga cukup banyak versinya. Sebagian kelompok agama bisa melempar batu kepada orang lain. Sama Allah Akbar. Jadi itu agak susah ya. Hanya di Aceh ya, sering saya ceritakan, hanya di Aceh ada khatib setelah turun dari mimbar kena di Aceh ada cerita itu, atau habis ceramah dengan versi yang berbeda, besok mimbarnya udah di tengah sawah. Itu di Aceh yang ada kejadian seperti itu. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang kata orang menarik, fenomena menarik di Aceh, tapi sebenarnya bagi kita orang Aceh sendiri apa kita sebutkan hal-hal yang menertawakan sebenarnya bagi orang Aceh. Tapi orang Aceh cukup kuat mempertahankan atau membela hal-hal seperti itu. Jadi kalau tanggapan saya sebenarnya orang Aceh, kita sebagai orang Aceh memang harus mengakui banyak sekali kelemahan dan potensi-potensi kita yang tidak mau kita buka, dan ini menyebabkan kita sulit sekali melangkah ke depan jadi lebih maju dan lebih hidup sejahtera. Artinya begini, bahwa di Aceh kita mempunyai resource yang sangat luar biasa, itu belum sepadan dengan kemajuan yang kita alami, tidak sepadan. Mungkin ini bukan problem Aceh saja. Ini problem bangsa Indonesia, problem masyarakat Nusantara. Resource kita sangat banyak, tapi kita mengalami ketertinggalan sangat jauh. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar, karena kita tidak mau melihat keluar dan menganggap kita paling ya sudah sangat sempurna sekali. Saya kira demikian Pak Miswari. Memang sebuah kebiasaan suatu masyarakat ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi cobalah kita pertimbangkan mana lebih besar kelebihan daripada kekurangannya. Ada kelebihan menjadi orang terus terang bagus, tapi terus terang menyebabkan orang tertawa. Dan ketika orang tertawa kita mengira ayo ada nyawa kita nyawa, padahal beda kan orang tertawa dengan menertawakan kita. Li mengkawin game jadi memang ini menarik. Bung Alkaf dalam menyampaikan beberapa hal yang patut membuka wawasan kita melihat eksistensi masyarakat Aceh ini dengan segala kelebihan dan
kekurangan. yang berkonflik budaya. Terima kasih Pak Miswadi, saya kira banyak lagi dari serta yang bisa menyampaikan pandangannya. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Zulkarnain MA yang telah memberikan sebuah pandangan yang karena ini dari hasil refleksi ya, membuat kita menyegarkan apa yang pernah kita ketahui dan pernah kita ingat. Misalnya ketika beliau mengatakan bahwasanya dari semangat kebangsaan ini, semangat sebagai sebuah bangsa yang besar lagi oleh orang Aceh, itu muncul dari yang awalnya dia adalah sebuah kesultanan besar Aceh Darussalam, kemudian tiba-tiba dihadapkan dengan perlawanan yang cukup besar, cukup berat melawan kolonial Belanda, dan kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia. Mungkin problem psikologis ini yang belum tersembuhkan mungkin ya, karena memang tiba-tiba seperti itu ya. Kalau kita lihat alur sejarah, kalau perspektif Harari misalnya, ini kan manusia ini kan baru cuman berapa ribu tahun gitu ya. Umur Yahudi cuma baru 5.000 tahun gitu. Ini dibandingkan umur Homo sapiens yang sudah 5 juta tahun misalnya, ini kan apa yang dialami orang Aceh ini, mulai dari mereka menjadi bangsa besar, kemudian dijajah kolonial, kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia kan. Kalau kita lihat dari durasi waktu yang panjang itu kan, itu tiba-tiba gitu bagi orang Aceh, sehingga butuh waktu mungkin secara perlahan-lahan untuk menyadarkan kita bahwasanya kita adalah bagian dari Republik Indonesia, dan apalagi untuk menyadarkan bahwasanya kita sebenarnya bagian dari bangsa yang sangat besar, bangsa yang akan menjadi nomor 5 kekuatan besar di dunia, mau tidak mau. Kalau kita baca buku-buku penting tentang ekonomi misalnya, kita paham itu. Jadi satu hal lagi misalnya, problem itu karena semangat keagamaan yang memang agak berbeda bagi orang Aceh ini. Karena memang kenapa orang Aceh berbeda beragamanya, karena saya baru meneliti tentang integrasi keilmuan di Aceh, mulai dari Kesultanan Perlak, mulai dari pendidikan di Aceh sebelum Islam sampai Kesultanan Perlak, Belang Pria di Pasai, kemudian di Fansur bukan Barus ya, Fansur itu ujung Pancu, kemudian Aceh Darussalam, Jamiah Baitur Rahman, kemudian Dayah Syah Kuala, kemudian ke periode modern seperti Jamiah Al-Khairiyah dan segala macam sampai ke sekarang ini. Jadi saya menemukan bahwasanya saya tidak bisa menemukan ya, mungkin saya kekurangan referensi setelah saya cari. Saya tidak bisa menemukan di Dayah Syah Kuala itu ada pembelajaran ilmu umum. Tetapi saya bisa menemukan di Jamiah Baitur Rahman itu ada pembelajaran ilmu umum yang mengintegrasikan dengan ilmu agama. Jadi jangan-jangan mulai dari Dayah Syah Kuala itu kita tidak lagi belajar ilmu umum. Kita hanya belajar ilmu agama, apalagi secara sosiologis kita pada masa itu sedang sibuk berselisih antara tasawuf falsafi dan fikih. Jadi kita tidak sempat belajar ilmu umum. Jadi kita lama sekali tidak belajar ilmu umum, baru di Madrasah Al-Khairiyah lah yang sudah masuk ke abad 20 baru kembali belajar ilmu umum. Berarti setidaknya kita 200 tahun meninggalkan pelajaran ilmu umum. Berarti kan setidaknya 200 tahun tidak belajar matematika, 200 tahun tidak belajar fisika, 200 tahun tidak belajar kimia, 200 tahun tidak belajar biologi. Nah, baru kemarin kita belajar lagi. Untung ada Jamiah Al-Khairiyah, kemudian dilanjutkan oleh Normal Islam Institute, kemudian madrasah, kemudian ada perguruan-perguruan tinggi. Dan kemudian ada banyak sekolah yang kita dirikan. Jadi kita berterima kasih kepada Tuku Muhammad Hasan yang telah membawa mahasiswa ke Aceh gitu ya, sehingga kita bisa merasakan kembali pelajaran-pelajaran umum sampai sekarang ini. Jadi baru-baru saja kita belajar pelajaran umum, belum sampai ya, baru sekitar 100 tahun. Yang kita tinggalkan sebelumnya itu sudah 200 tahun. Jadi mungkin problem itu juga yang membuat kita tidak bisa menemukan keseimbangan antara orientasi duniawi dan orientasi ukhrawi, sehingga cara pemahaman agama kita menjadi seperti ini. Sehingga dalam bersikap politik juga menjadi seperti ini. Jadi
selanjutnya kok jadi panjang saya karena ini refleksi dari refleksi tadi sebenarnya. Selanjutnya mungkin kita bisa minta kepada para hadirin ya untuk memberikan tanggapan, komentar dan segala macam. Tetapi sebelum itu kita mintakan dulu kepada ayahanda kita Dr. Basri untuk memberikan pandangannya sekitar 3 menit. 3-5 menit untuk menanggapi apa yang sudah kita bahas hari ini gitu ya. Kepada Bapak Dr. Basri, ayahanda kita mohonkan waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, Bung Dr. Alkaf yang terhormat Prof. Zul ya, dan hadirin peserta diskusi ilmiah rutin yang dilaksanakan oleh program Pasca Sarjana Langsa yang kami muliakan. Tentunya banyak stressing yang telah disampaikan oleh para pembahas kaitan dengan politik orang Aceh, antara terang-terangan dengan simbolik. Dan salah satu asumsi dasar dalam tanda petik, kenapa orang Aceh tidak pernah maju dalam kancah nasional apalagi internasional. Mungkin karena ya, salah satu pembahasan yang kita dengar dengan menggunakan politik terang-terangan, tidak bisa berinteraksi dengan kondisi budaya yang berkembang, tidak bisa berbicara dengan bahasa simbol. Tentunya sisi-sisi dari sejumlah referensi yang telah disampaikan ada benarnya. Tetapi kalau kita lihat bahwa politik terang-terangan ini mungkin sebuah potensi jati diri orang Aceh, yang kalau kita lihat orang Aceh dibesarkan dalam komunitas masyarakat beragama, terlihat dengan sejumlah dayah, pesantren dan berbagai lembaga keagamaan. Terbentuklah karakter yang demikian sehingga menjadi sebuah potensi yang menjadi modal beradaptasi dengan berbagai kalangan, termasuk mungkin dengan pemerintahan Republik Indonesia. Ini satu sisi. Dan ketika kita lihat kemajuan yang pernah dicapai oleh bangsa Aceh sejak masa kerajaan kesultanan sampai terakhir dijajah oleh Belanda, tentunya potensi-potensi ini menjadi kedepankan oleh orang Aceh. Dan orang Aceh memang salah satu sikap yang tidak bisa berbasa-basi, sekalipun dalam konteks modern ini harus ditinjau ulang misalnya kan. Tapi ingin kami katakan potensi ini tetap dipertahankan. Ada sisi lain kenapa potensi ini terlalu kaku, nggak didamis. Mungkin sejak pasca penjajahan kemerdekaan sampai hari ini, kondisi kehidupan orang ekonomi Aceh dalam tanda petik tidak menggembirakan. Kondisi status sosial tidak menggembirakan. Kondisi konflik internal terlalu tinggi, sehingga tidak ada SDM yang mampu menerjemah politik keterangan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Mungkin yang menjadi stressing kita pada status sosial, kondisi ekonomi, SDM dan konflik internal pada hari ini.
sesungguhnya potensi tadi sebuah nilai jual kita ketika negosiasi dengan orang lain dengan catatan ya kita tumbuhkan SDM yang kuat, status sosial yang bermartabat, kondisi ekonomi yang sehat, kondisi interaksi internal, konflik internal yang kita hilangkan. Dengan demikian interaksi keterangan tadi menjadi mudah, tidak dalam konteks emosional tapi dalam konteks kesadaran moral. Tapi kalau kondisi interaksi internal dalam konteks kesadaran moral tentunya tidak bermasalah. Tapi interaksi politik terang-terangan ini dalam konteks emosional karena beberapa hal tidak pernah dicapai. Apalagi emosinya dengan beberapa janji-janji pusat. Setelah pasca kemerdekaan ini nggak pernah dirasakan. Maka siapapun tampil yang terbayang adalah penipuan-penipuan masa lalu. Ini tapi hilangkan dengan SDM yang kuat. Ke depan mungkin kami kira bukan persoalan politik yang harus stressing kondisi orang Aceh, lah persoalan SDM, persoalan sosial, persoalan ekonomi, dan konflik internal yang mau kita selesaikan. Termasuk pada hari ini kehadiran secara umum kehadiran pimpinan setempat untuk daerah tempat beda penghargaan dengan tampil pimpinan daerah luar untuk memimpin Aceh, baik dalam skop provinsi maupun dalam skop kabupaten kota. Ketika putra daerah mempunyai standar-standar yang sama dengan putra lain adalah kesuksesan berinteraksi sangat terbatas. Penghargaan oleh para elemen masyarakat ini beda dengan ketika hadir putra luar yang standar yang sama. Ini salah satu hal juga tadi karena akibat SDM, ekonomi, konflik-konflik internal yang selalu muncul ke depan, sehingga ya politik keterangan ini selalu dibahasakan dalam konteks yang emosional, tidak penuh konteks kesadaran. Tapi kalau dibahasakan dengan penuh kesadaran, penuh intelektual, tentunya politik itulah salah satu potensi jati diri karakter orang Aceh yang dengan karakter itulah dicapai kemenangan-kemenangan masa-masa Aceh tempo dulu. Mungkin ini yang dapat kami tanggapan, mungkin sedikit berbeda kan. Inilah diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lemparkan kepada partisipan yang ada di luring, nanti setelah itu kita boleh juga ajak berbarengan ya partisipan yang ada di daring, itu dialog bersama-sama ya tentang mengenai hal ini, karena memang bicara politik enak ini. Jadi saya apa yang dikatakan oleh ayahanda Dr. Basri tadi teringat. Jadi ada orang Aceh itu di Jakarta. Jadi dia membicarakan sebuah persoalan kepada rekannya orang Jawa dengan sangat detail dan serius, dan dia menganggap rekan-rekannya orang Jawa itu paham tentang konteks itu gitu. Jadi dia menganggap itu misalnya dia menganggap teman-temannya di Jakarta itu paham bahwasanya jarak antara Ulelu dengan Banda Aceh berapa, jarak antara Banda Aceh dengan Cokguh berapa, jarak Muntasi berapa, siapa kepala desa di Muntasi, siapa aja kepala desanya, apa saja problem-problem yang ada di daerah Merduati misalnya. Seolah-olah orang yang di sana itu paham problem dia. Jadi dia cerita dengan sangat lancar, seolah-olah orang paham masalah dia. Padahal cuma dia yang paham masalah itu, dan dia menikmati sendiri menceritakan masalahnya itu gitu. Dan ini bukan sekali saya temukan problem-problem seperti ini. Jadi dia menceritakan problem itu seolah-olah orang sudah ngeh betul, seolah-olah orang terlibat dalam masalah dia itu. Nah, ini yang uniknya ini. Kawan-kawan saya pernah yang seperti itu gitu. Jadi kita merasa
karena kita punya persoalan sendiri seperti dikatakan Ayahanda Basri tadi tentang kita punya masalah internal, masalah konflik pribadi, lalu kita bicara secara keterus terangan, jadinya jadi unik gitu jadinya. Padahal memang politik keterus terangan ini jangan memang dia adalah bagian dari sebuah karakter berpolitik, yaitu politik keterus terangan yang sebenarnya ini bukan disengaja, tapi memang dia muncul dari budaya. Jangan-jangan memang sebagaimana politiknya orang Jawa itu politik simbolik, itu muncul juga dari budayanya. Kita jangan-jangan politik keterus terangan ini adalah style kita dalam berpolitik. Tetapi memang walau bagaimanapun komunikasi atau ketersambungan antara daerah Aceh dengan pemerintah pusat itu adalah hal yang mutlak, karena ya memang kita adalah provinsi yang menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Jadi kalau tidak ada ketersambungan komunikasi politik di situ ya jadi lucu juga nanti. Nah, baik, selanjutnya mungkin bisa kita mintakan kepada para hadirin ya yang ada di sini untuk sama-sama kita berdiskusi mengenai hal ini. Mohon tanggapan dan pandangannya. Siapa yang duluan? Dipersilahkan. Pak Yogi mungkin udah nggak sabar lagi memberikan pandangannya. Pak Mursidin dulu. Ya. Atau baru ke Ya, dipersilakan kepada Pak Mursidin untuk memberikan pandangannya.